Baik, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali bersama-sama untuk datang ke tempat ini. Agak ada gemetar-gemetarnya, tetapi cuma sebentar ya, nggak lama-lama. Baik, kita langsung saja membuka Alkitab kita sebagai dasar renungan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran, kitab kedua dari Alkitab kita, maksudnya dari kitab Kejadian, kitab Keluaran urutannya. Kita baca di pasalnya ke-14, ayatnya yang ke-13. Kita baca secara bersama-sama. Keluaran pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-13. Kalau sudah menemukannya, kita baca secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan lagi kamu lihat lagi selama-lamanya. Minta Pak Riko berdoa untuk kita. Tuhan, terima kasih hari ini kami memiliki kesempatan yang indah untuk belajar firman Tuhan. Berkati pikiran kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan pimpin juga hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Ibu yang menonton kita pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin menonton lewat live streaming Facebook dan juga Google Meet ya. Dan saya tadi lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala yang sudah memberikan saya suatu kepercayaan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya ingin membawakan suatu tema, yaitu kemenangan yang sejati. Kemenangan yang sejati. Tentu, kalau kita lihat dari pasalnya yang ke-14 ini, orang Israel pada waktu itu mengalami ketakutan. Mengapa? Karena pada waktu itu setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar oleh orang Mesir pada waktu itu, oleh seorang Firaun. Mereka dikejar oleh Firaun pada waktu itu sehingga mereka mengalami yang namanya ketakutan. Tentu saja kalau dikejar pasti takut begitu. Belum lagi mereka dikejar dengan tentara yang begitu besar sehingga mereka mengalami ketakutan. Karena mereka tahu bahwa ketika mereka dikejar, mereka pasti akan dibunuh dan lain sebagainya. Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum peristiwa ini terjadi, kita perlu melihat bahwa ada peristiwa-peristiwa sebelumnya, sebelum mereka keluar dari tanah Mesir itu begitu. Nah, kalau kita lihat di pasal yang pertama, di mana pada waktu itu bangsa Mesir itu menjajah ataupun membuat suatu perbudakan kepada orang Yahudi pada waktu itu. Karena setelah bangkitnya seorang Firaun yang baru yang menggantikan Firaun yang sudah meninggal pada waktu itu, dan dia tidak mengenal Yusuf, dan akhirnya mereka melihat bahwa orang Yahudi pada waktu itu bertumbuh sangat pesat, mereka memiliki kekayaan dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang Mesir pada waktu itu takut. Takutnya begini, kalau seandainya orang Yahudi berkembang sangat pesat dan akhirnya bisa menindas orang-orang Mesir pada waktu itu. Dan oleh sebab itu sebagai pribumi, orang Mesir pada waktu itu, Firaun menyuruh mereka untuk menindas orang-orang Yahudi. Dan singkatnya bahwa Tuhan membangkitkan seorang Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan berjanji kepada Musa bahwa mereka akan keluar dari tanah Mesir. Tetapi sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan membuat mujizat sehingga memaksa Firaun untuk membiarkan mereka pergi. Karena sebelumnya ketika mereka meminta untuk keluar begitu, untuk menyembah kepada Allah yang hidup, kata Musa pada waktu itu, mereka tidak membiarkannya. Firaun tidak membiarkan mereka untuk pergi. Tetapi Tuhan
membuat beberapa mujizat. Yang pertama pada waktu itu, kalau kita lihat di pasalnya yang ke-7 itu ada air menjadi darah. Dan selanjutnya ada katak, ada tulah katak, ada tulah nyamuk juga yang Tuhan berikan kepada mereka untuk memaksa agar Firaun ini membiarkan orang Yahudi pada itu keluar dari tanah Mesir. Tetapi Firaun tidak membiarkan mereka pergi. Firaun mengeraskan hatinya. Dan kita lihat bahwa ada penyakit sampar lagi yang Tuhan berikan kepada orang-orang Mesir pada waktu itu. Ada bara, ada hujan es. Kalau kita lihat di pasal yang ke-9, ada belalang, ada gelap gulita meliputi orang-orang Mesir pada waktu itu. Dan yang terakhir adalah anak orang Mesir ataupun anak sulung orang Mesir pada waktu itu mengalami kematian. Dan disitulah mereka bisa keluar. Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Firaun akhirnya mengizinkan mereka keluar dari tanah Mesir. Karena Firaun melihat bagaimana kuat kuasa Tuhan memberikan penyertaan kepada orang-orang Israel pada waktu itu, ataupun orang-orang Yahudi pada waktu itu sebelum mereka menjadi satu bangsa. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kemenangan yang sejati yang perlu kita pelajari dari Frikop ini adalah, tentu kalau berbicara tentang kemenangan, itu harus ada tahap-tahap yang harus dilewati. Dan apa saja tahap-tahap yang harus dilewati agar mendapatkan kemenangan yang sejati? Poin pertama yang saya ingin ajak kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini adalah jangan takut. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-13 dari pasal yang ke-14 ini, dia berkata, jangan takut. Musa berkata, jangan takut. Mengapa? Karena pada waktu itu, orang Israel ataupun orang Yahudi pada waktu itu dikejar-kejar oleh Firaun. Bagaimana Firaun pada waktu itu sangat marah sekali karena melihat peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, melihat tulah-tulah yang sudah Tuhan berikan kepada dia, sehingga dia mengalami rasa sakit hati tentunya. Belum lagi saat itu anaknya meninggal, anak sulungnya meninggal. Oleh sebab itu ketika kita melihat dari kemarahan seorang Firaun ini, kita lihat di ayatnya yang ke-7 dari pasal yang ke-14 ini. Ia membawa 600 kereta yang terpilih dan segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Bayangkan kemarahannya. Akhirnya dia mengejar orang-orang Yahudi pada waktu itu dengan 600 kereta. Dan dilengkapi dengan perwiranya lagi. Kalau cuma sendiri aja nggak apa-apa gitu kan. Itu orang-orang Yahudi pada waktu itu pasti bisa lawan Firaun begitu. Tetapi ini dilengkapi dengan 600 kereta. Dan juga di 600 kereta ini ada perwiranya. Dan kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya kata perwira di sini menggunakan kata salisim. Dan salisim itu seperti 3 orang begitu. Nah, kalau secara literalnya adalah 3 orang. Jadi kalau seandainya kita kalikan 600 kereta dikalikan dengan 3 orang berapa? Berapa ribu orang gitu. Ya kira-kira 1.800 orang. Jadi 1.800 orang ini mengejar orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga orang Yahudi pada waktu itu mengalami ketakutan. Tentu ada alasannya mengapa mengalami ketakutan. Tentu ketika kita mengalami suatu goncangan, mengalami suatu masalah. Belum lagi ketika kita mengalami suatu ancaman yang besar seperti yang dialami oleh orang Yahudi ini, tentu kita juga akan mengalami ketakutan. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa orang Yahudi tidak percaya, tidak yakin dengan Yehova yang mereka sembah, tidak percaya dengan bagaimana kuasa Tuhan yang sudah membawa mereka dari Mesir keluar dari tanah Mesir maksud saya. Mereka tidak terlalu yakin, mereka kurang percaya, mereka tidak betul-betul memiliki iman yang sesungguhnya. Mereka tidak berani berkata, oh saya mau hidup di dalam Tuhan, saya mau apapun yang terjadi ya nggak apa-apa gitu, biarpun mati pun kan kalau seandainya orang sudah dalam Tuhan nggak ada rasa ketakutannya. Tetapi orang Mesir ini mereka tidak memiliki kepercayaan yang penuh kepada Yehova itu. Mereka ragu-ragu. Oleh sebab itu Musa berkata, jangan takut.
Saya teringat suatu kisah, ada seorang pemuda yang sudah sangat-sangat sering mendengar kebenaran firman Tuhan. Dia adalah seorang yang hidup di dalam lingkungan kebenaran. Dia sering diajar kebenaran firman Tuhan. Dia adalah seorang yang belum diselamatkan. Dia hidup di dalam lingkungan kebenaran, tetapi dia belum diselamatkan. Ya, dia adalah seorang putra dari Benyamin Kids. Seorang putra dari Benyamin Kids ini adalah seorang yang cukup terkenal kalau kita lihat di sejarahnya di Inggris begitu. Dia adalah seorang pengkhotbah yang sangat terkenal. Benyamin Kids ini seorang pengkhotbah yang sangat hebat. Dan dia mempunyai anak yang belum diselamatkan. Padahal dia mungkin sudah sangat sering mendidik anaknya dalam kebenaran. Jadi anaknya ini hidup di dalam kebenaran, lingkungan kebenaran, tetapi dia sendiri belum dibenarkan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, pada suatu ketika karena mereka melihat bahwa anak Benyamin Kids ini sudah cukup dewasa, sudah besar begitu. Jadi mereka mengundang dia untuk berkhotbah. Maklum kan, namanya anak seorang pendeta, seorang pengkhotbah terkenal. Jadi sedikit banyaknya dia mengetahui kebenaran firman Tuhan. Dan tentu dia juga setidak-tidaknya memiliki keahlian di dalam berkhotbah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, semua orang terkagum-kagum melihat kehebatannya berkhotbah. Dia berkhotbah dengan sangat luar biasa, semangatnya berkhotbah sangat luar biasa. Membuat orang menjadi percaya kepada Kristus. Tetapi dia sendiri belum diselamatkan. Dia sering diundang khotbah. Hampir setiap minggu diundang khotbah oleh gereja-gereja yang di sekitar Inggris pada waktu itu. Pada suatu ketika dia menangis. Di pertengahan khotbahnya dia menangis. Dia menangis Bapak Ibu. Jadi audiensnya agak bingung gitu. Kenapa nangis gitu kan. Padahal di saat dia berkhotbah sangat semangatnya begitu, dia menangis. Dia menangis. Mungkin audiensnya pada waktu itu takut begitu, takutnya sakit gitu kan. Tetapi dia berkata, saya berkhotbah untuk orang-orang yang ada di sini. Agar firman Tuhan ini teraplikasi di dalam setiap hati audiens yang ada di sini, dia berkata. Tetapi bukan hanya itu. Dia tersentak dengan khotbahnya sendiri. Dia tersentak bagaimana? Kenapa dia bisa tersentak? Karena dia juga berpikir akan kematian. Ternyata dia takut mati juga begitu. Jadi ketika dia berpikir akan kematian, dia belum memiliki jaminan keselamatan itu. Dia belum percaya dengan sesungguh-sungguhnya kepada pengorbanan Yesus Kristus. Dia belum memiliki iman yang sesungguhnya di dalam kebenaran itu. Di dalam Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib itu. Dia menangis. Seandainya Tuhan datang ataupun dia yang akan kembali. Ataupun mati begitu. Dia belum memiliki jaminan keselamatan. Oleh sebab itu dia berkhotbah dengan sangat hebat, tetapi dia belum memiliki kepastian masuk surga itu. Dia sadar bahwa dia pun harus mendapatkan jaminan keselamatan itu. Dia menangis dan dia berkata, saat ini saya terima Kristus di dalam hati saya. Di saat itulah dia bebat pada waktu itu. Di saat dia berkhotbah dengan hebatnya, dia mengkhotbahkan dirinya sendiri ternyata. Jadi bukan hanya berkhotbah untuk audiensnya yang melihat dia begitu. Tetapi dia berkhotbah untuk dirinya sendiri. Dia menyadarkan dirinya sendiri bagaimana pengorbanan Kristus harus dia setujui. Barulah dia mendapat jaminan itu. Dia harus percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus. Dia harus yakin dengan sungguh-sungguh bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib menanggungkan segala dosanya. Tentu secara pengetahuan saja itu tidak cukup. Banyak orang yang tahu Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggungkan segala dosa manusia. Mereka tahu bahwa kematian Yesus Kristus untuk seluruh dunia ini. Tetapi kalau mereka tidak aplikasikan itu di dalam hati mereka, maka itu semua sia-sia. Seperti yang dialami oleh seorang putra Benyamin Kids ini.
Dia tahu kebenaran. Saya yakin dia sangat ahli sekali dalam kebenaran. Dia mungkin sudah banyak menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Saya yakin sekali. Tetapi dia belum mengaplikasikan kebenaran itu di dalam hatinya. Jadi apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Ketika kita mengalami ketakutan. Dan kematian adalah sesuatu hal yang paling menakutkan di dalam kehidupan kita. Maka jangan sampai kita belum diselamatkan. Karena ketakutan itu bisa saja muncul ketika kita belum memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Kita hidup di suatu lingkungan kebenaran. Ya mungkin saja ini bisa terjadi. Seorang anak gembala seperti yang saya ceritakan tadi. Seorang anak Benyamin Kit. Kit ini seorang yang sangat hebat dalam berkhotbah. Dia sangat terkenal. Dia adalah seorang gembala yang besar begitu. Tetapi dia memiliki anak yang belum diselamatkan. Dia hidup di tengah-tengah orang yang benar begitu. Dia hidup di suatu tempat yang sangat baik. Di mana dia dididik dalam kebenaran. Tetapi kalau hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, saya tidak tahu hati kita. Saya tidak tahu hati kita. Tetapi diri kita lah melihat bagaimana hati kita. Apakah kita sudah setuju dengan pengorbanan Yesus Kristus itu? Apakah kebenaran itu sudah teraplikasi di dalam hati kita? Ya, mungkin saja anak gembala, anak diaken begitu. Saya tidak tahu. Mereka hidup di dalam kebenaran tetapi belum diselamatkan atau belum mengaku diri orang berdosa. Bisa saja itu terjadi. Sebelum itu terjadi, pastikanlah sebelum Tuhan datang, kita sudah meyakinkan iman kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita terlambat untuk percaya kepada Tuhan. Itu adalah poin yang pertama. Bagaimana kemenangan yang sejati itu akan kita dapatkan melalui kita sudah di dalam kebenaran. Kita bukan seseorang yang cukup tahu kebenaran, tetapi kita harus mengaplikasikan kebenaran itu agar kita mendapatkan kemenangan yang sejati. Poin yang kedua yang ingin kita ajak renungkan pada kesempatan pagi hari ini adalah berdirilah tetap. Kalau kita lihat di ayat yang ke-13 bagian keduanya, setelah jangan takut, di situ ada kata berdirilah tetap. Kita tahu bahwa orang Yahudi ini orang yang bisa dikatakan pelin-pelan begitu. Mereka sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan membawa mereka dari tanah Mesir begitu ke suatu tanah yang sudah Tuhan janjikan. Mereka sudah melihat itu semua, mereka tahu itu semua. Tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk tetap berpegang kepada Jehovah yang sudah memberikan mereka kelepasan dari tanah Mesir itu. Mereka tidak mau berpegang di dalam kebenaran itu, padahal mereka mengetahuinya begitu. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, seharusnya mereka menyadari bagaimana Tuhan itu membuat mereka kuat, mampu membuat mereka memiliki suatu kekuatan untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup. Dan tentu di dalam setiap kehidupan manusia, saya yakin Bapak Ibu juga pernah mengalami yang namanya gelombang lautan di dalam setiap persoalan hidup. Tetapi yang membedakannya adalah apakah di dalam kapal itu ada Tuhan Yesus? Apakah di dalam kapal yang Bapak Ibu tumpangi itu ada Tuhan Yesus? Kalau kita berdiri sendiri, tentu kita tidak mampu. Tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita, dan kita memposisikan diri kita, mengambil keputusan untuk bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak akan mengalami yang namanya ketakutan. Kita tidak akan mengalami yang namanya kekurangan hikmat untuk menghadapi setiap persoalan hidup. Kita lihat orang-orang Yahudi ini, mereka kekurangan hikmat. Mereka tidak berdiri tetap. Malahan kalau kita lihat di pasalnya yang ke-16, ketika mereka sudah berhasil keluar dari tanah Mesir begitu. Coba kita baca di ayat pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir,
oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Jadi pada waktu itu orang Yahudi ini mereka mau berbalik ke Mesir begitu. Dalam pikiran mereka, dalam anggapan mereka itu berkata kepada Musa. Mereka berpikir bahwa di Mesir itu mereka bisa makan enak. Mereka bisa tidur nyenyak begitu. Mereka bisa makan daging dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu melihat bahwa kalau seandainya benar perkataan mereka bisa makan enak, makan daging, ini suatu hal yang konyol. Orang yang dijajah itu, orang yang diberi pekerjaan paksa dan lain sebagainya itu tidak dengan enaknya gitu. Nggak enak sekali. Coba bayangkan seandainya kita hidup di masa Indonesia belum merdeka begitu. Indonesia dijajah oleh Jepang, Indonesia dijajah oleh Belanda pada waktu itu. Bagaimana sikapnya? Apakah bisa makan daging banyak-banyak gitu sambil tidur-tiduran? Tentu posisinya selalu di dalam tekanan. Kalau seseorang selalu di dalam tekanan, apakah ada niatnya untuk makan daging gitu kan? Apakah akan ada tersedia daging gitu? Makan makanan yang enak. Tentu ini sangat mustahil. Nah, oleh sebab itu orang Yahudi ini sebenarnya hanya berkata sesuatu hal yang kosong, tidak ada kebenaran yang mereka ungkapkan kepada Musa itu. Itu hanya rasa kesal mereka saja. Mereka mau berbalik begitu. Pak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ketika mereka menghadapi suatu badai masalah, mereka tidak tetap di dalam kebenaran, mereka mau berbalik. Dan apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Ketika seseorang sudah memutuskan untuk hidup di dalam kebenaran, ketika seseorang sudah ingin memiliki suatu kepastian berpihak kepada Tuhan, ini tidak bisa mundur begitu. Maju terus. Kita itu tidak bisa seperti kita katakan, oh Tuhan itu seperti layang-layang, kita tarik ulur begitu. Kadang kita tarik, kadang kita ulur. Tuhan itu bukanlah layang-layang. Tuhan itu bukanlah seperti mainan begitu, yang bisa kita tarik dan bisa kita lepaskan. Mungkin kita di tempat ini waktu kecil mungkin sering main layang-layang kan. Main layang-layang itu kan harus tali ulur kan biar dia naik kan. Tuhan tidak bisa kita perbuat seperti itu. Karena Tuhan itu bukan layang-layang gitu. Jikalau kita berpikir bahwa kita mau maju, ya tetap maju. Tidak ada kata mundur lagi. Jalan tol. Kalau kita melewati jalan tol, itu nggak ada putar baliknya itu. Itu lurus saja, maju terus. Tancap gas saja. Nah, ketika kita di dalam suatu kebenaran, memutuskan diri kita untuk hidup di dalam kebenaran, itu tidak ada kata mundur lagi. Kalau kita mundur, Alkitab mencatat ada konsekuensinya. Ada konsekuensi yang akan kita dapatkan ketika kita mundur dari kebenaran firman Tuhan. Saya teringat suatu kisah seorang James Robinson. Bukan Robinson yang kemarin datang ya. James Robinson ini adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Saya membawa bukunya, ada bukunya di depan. Saya kemarin sempat beberapa kali membaca mengulang-ulang itu biar saya ingat ceritanya. Dia itu seorang yang sangat hebat. Sangat hebat, dia diselamatkan, dia memiliki kepastian mati pasti masuk surga. Bahkan dia sempat kuliah juga sampai mendapat gelar PhD ya, filosofi. Dia sangat hebat sekali di dalam belajar firman Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan perjanjian baru dia kuasai. Tetapi Bapak Ibu, James Robinson ini dia berbalik dari kebenaran itu. Ketika dia mempelajari konsep Calvinisme yang berkata bahwa Tuhan menentukan segala sesuatu bahkan dosa. Dosa pun sudah Tuhan tetapkan, dosa pun sudah Tuhan tentukan. Dan akhirnya dia berpikir, oh ini Tuhan ini, kenapa Tuhan seperti ini? Dia salah di dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Padahal dia seorang yang sangat hebat, seorang yang sangat pintar. Tetapi ketika dia diajar terus menerus di dalam konsep yang salah, akhirnya otaknya mulai melemah. Dan akhirnya dia menjadi seorang ateis. Tidak percaya Tuhan,
Tidak percaya Tuhan. Nggak ada Tuhan yang seperti itu. Tidak ada satu konsep di mana Tuhan menetapkan segala sesuatu. Bahkan dosa sekalipun. Jadi dalam pikirannya itu suatu hal yang mustahil. Dan pada waktu itu tidak ada pengajaran yang benar yang ia dapatkan. Dan akhirnya dia memutuskan bahwa ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin saya imani. Dia berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena dia salah mengambil suatu sikap. Dia belajar di suatu tempat yang salah. Virus Calvinis membuat dia meninggalkan imannya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa hidup ini seperti air hujan. Kadang turun, kadang tidak turun begitu. Masalah dalam hidup kita tidak tahu. Tetapi jangan sampai ketika hujan turun, kita tidak bisa mengatasinya. Ketika masalah turun, menghadapi kita, menghadang kita, kita tidak bisa mengatasinya. Kita tidak bisa bertahan di dalam kebenaran itu. Maka ada satu konsekuensi yang akan kita dapati. Seperti seorang James Robinson, seorang yang cukup baik, cukup pintar, bahkan mendapatkan gelar doktor. Tetapi ketika dia belajar di dalam kebenaran yang bukan kebenaran, dia akhirnya meninggalkan iman. Jadi Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Tetap di dalam kebenaran. Tetap di dalam kebenaran. Jangan sampai kita ketika kita menghadapi suatu persoalan hidup, kita menjadi down. Jangan sampai ketika kita menghadapi suatu persoalan hidup, kita menjadi lemah. Tuhan mengizinkan setiap persoalan-persoalan yang ada. Itu membuat iman kita menjadi tangguh. Bukan membuat iman kita menjadi lemah. Itu adalah kerinduan Tuhan. Tentu seorang ayah. Pasti ketika dia memberikan suatu soal ataupun satu ujian kepada anaknya, dia ingin anaknya itu bisa melewatinya. Dia tidak mungkin memberikan suatu hajaran yang sangat berat kepada anaknya sehingga anaknya itu tidak mampu bangkit, tidak mampu untuk jalan begitu, tidak mungkin. Seorang ayah tidak mungkin sejahat itu. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita membaca satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-10. Mungkin kita sudah sering membaca ayat ini, dan saya ingin kembali untuk kita mengingatkan bahwa ayat Alkitab yang sangat penting untuk kita renungkan di pasal yang ke-10 ayat yang ke-29. Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-29. Kalau sudah menemukannya, saya akan bacakan untuk kita. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ini adalah hukuman final bagi seseorang yang ketika sudah diselamatkan tetapi meninggalkan kebenaran, maka dia tidak memiliki penebusan untuk yang kedua kalinya. Dia pasti akan binasa. Dia pasti mengalami yang namanya masuk neraka. Itu sudah pasti. Karena sudah tidak ada penebusan untuk yang kedua kalinya. Karena kita ditebus satu kali. Itu untuk keselamatan kita. Tapi ketika kita meninggalkan kebenaran itu, kita tidak tetap berdiri di dalam kebenaran itu, maka konsekuensinya adalah kita pasti masuk neraka. Jadi itu adalah bagian yang sebenarnya ingin saya ajak kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita. Yang menjadi perenungan bagi setiap orang yang percaya. Bukan hanya bagi orang yang belum percaya. Tetapi ini bagian dari orang yang sudah percaya. Memang orang yang belum percaya belum ada kata meninggalkan iman. Karena dia belum berdiri dalam kebenaran begitu. Terkhusus kita yang ada di tempat ini. Apakah iman kita sudah benar? Kalau sudah benar, pertahankan itu. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini adalah, kita lihat di ayatnya yang ke-13 tadi, bagian yang ketiga, dikatakan, lihatlah keselamatan
dari Tuhan. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Lihatlah keselamatan dari Tuhan berarti keselamatan itu sudah di depan mata. Keselamatan itu sudah ada di depan kita begitu. Kita sudah melihat dengan mata rohani kita, dengan iman kita bahwa keselamatan itu pasti akan dimiliki. Dan itulah yang dimiliki oleh seorang Musa. Dia melihat bahwa keselamatan itu pasti akan terjadi. Bagaimana? Karena dia sudah melihat bagaimana keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka bisa keluar dari tanah Mesir dengan berbagai-bagai hal yang terjadi. Kita sudah melihat tadi 10 tulah yang Tuhan berikan. Dan yang sangat luar biasa adalah tanah Goshen itu tidak terlalu jauh dari Mesir ya. Tanah Goshen itu adalah tempat di mana orang-orang Yahudi pada waktu itu ditempatkan gitu. Tempat mereka berkembang ataupun tempat mereka hidup begitu. Tanah Goshen itu adalah bagian timur Sungai Nil pada waktu itu. Kalau kita lihat, nggak tahu sekarang ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam peta, itu adalah bagian timur Sungai Nil. Artinya bangsa Mesir dan juga orang Yahudi pada waktu itu berdekatan. Tetapi ketika Tuhan membuat satu mujizat waktu itu, hanya lokalnya hanya terjadi di orang-orang Mesir saja. Jadi tidak berefek kepada tanah Goshen ataupun orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tuhan melepaskan orang-orang Yahudi dari berbagai-bagai hal yang Tuhan tunjukkan kepada orang Mesir. Bahkan kematian anak sulung pun tidak terjadi di orang Yahudi pada waktu itu. Jadi Musa melihat bagaimana kuasa Tuhan melindungi tanah Goshen, melindungi orang Israel ataupun melindungi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan yang dimurkai hanyalah orang-orang Mesir. Dan dia melihat bahwa ini pun pasti akan terjadi. Ketika orang Mesir pada waktu mengejar, dia sudah mempunyai iman yang sangat tinggi begitu bahwa keselamatan itu pasti akan dimiliki. Dan kalau kita lihat di ayatnya yang ke-26, dari 26 sampai ayatnya yang ke-31, tapi saya tidak membacakan semuanya, saya hanya membacakan ayat yang ke-28 saja dan ke-30 sampai 31. Ayat yang ke-28 berkata, "Berbaliklah segala air itu, lalu menutup kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka." Artinya semua orang yang mengejar orang Yahudi pada waktu itu meninggal karena ditutupi oleh air. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-30, "Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut." Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mereka akhirnya menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan menolong mereka ketika mereka menyeberangi lautan itu. Orang Mesir lewat juga begitu mengejar, tetapi orang-orang Yahudi selamat. Orang-orang Mesir dilingkupi oleh air itu. Karena pada waktu itu Musa membuat suatu mujizat yang datang daripada Tuhan begitu. Dia memukul tongkatnya dan akhirnya lautan itu terbelah dan orang Yahudi melewatinya. Kuat kuasa Tuhan terbukti. Kuat kuasa Tuhan dia tunjukkan kepada orang-orang Yahudi agar orang-orang Yahudi percaya kepadanya. Dan kalau kita lihat di pasal yang selanjutnya, orang-orang Israel ataupun orang-orang Yahudi terbebas dari orang-orang Mesir. Selangkah lebih maju bagi kita yang menjadi aplikasi bagi kita. Setelah kita diselamatkan, setelah kita memiliki kemenangan yang sejati ini, tentu ada hal yang perlu kita miliki, yaitu kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Tuhan sudah melakukan segalanya untuk kita. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menanggungkan segala dosa kita. Tuhan menjaga kita dari berbagai-bagai peristiwa. Tuhan menuntun kita dari setiap persoalan hidup yang kita alami. Apa yang saat ini kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang saat ini kita lakukan agar Tuhan senang dengan kehidupan kita? Apa yang perlu kita lakukan? Dan apa yang saat ini sudah saya lakukan untuk Tuhan? Jadi saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana suatu sikap menghantarkan kita kepada kehidupan yang sejahtera.
Kita di tempat ini adalah satu jemaat. Jemaat ini tidak mungkin bisa berkembang, tidak mungkin bisa seperti ini kalau jemaatnya cuek begitu. Jemaatnya tidak peduli dengan hal-hal yang terjadi di dalam jemaat ini. Misalkan mengenai biaya-biaya yang diperlukan misalnya. Cuek saja gitu. Tidak mau memberikan untuk Tuhan. Tidak mau membalaskan bagaimana kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidupnya. Cuek saja begitu. Yang penting saya sudah diselamatkan kok gitu. Saya sudah diselamatkan. Saya sudah mendapatkan kepastian masuk surga. Ya, itu cukuplah gitu. Tetapi selangkah lebih maju seseorang yang sudah diselamatkan tentunya selalu ingin menyenangi Sang Penciptanya, selalu ingin menyenangi Allah yang sudah menyelamatkannya. Dengan cara apa? Dengan memberikan seluruh hidupnya. Jadi kalau sudah memberikan hidupnya, dompetnya ikut nggak? Ikut. Dompetnya ikut. Kalau sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan, artinya dompetnya juga ikut gitu. Jadi sewajarnya kita memberikan untuk Tuhan, memberikan segala-galanya apa yang kita punya untuk Tuhan, karena kita tahu. Coba kita baca di dalam Wahyu pasal yang 14 ayat yang ke-13. Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-13. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membacanya, tetapi saya ingin mengajak kita membaca kembali di ayat yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita melayani Tuhan bukan karena ada apanya gitu. Bukan karena ada apanya. Tetapi karena itu adalah satu ucapan syukur dari hati kita. Ucapan syukur kita ketika kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan, sudah mendapatkan kemenangan yang sejati, selangkah lebih maju kita melayani Tuhan supaya kita mendapat bagian juga di sorga. Saya tidak tahu upah saya di sorga dengan Pak Riko. Saya nggak tahu upah saya yang banyak atau Pak Riko yang banyak begitu. Kita tidak tahu, tetapi kita selalu berusaha bahwa saya pengen punya bagian di sorga itu yang terbanyak. Amin Bapak Ibu. Atau pengen dikit aja di sorga gitu. Dikit aja gitu. Kita semua di tempat ini tentu ingin mendapatkan yang banyak juga di sorga. Dan sesuai ayat yang kita baca bahwa segala perbuatanmu itu menyertai kamu. Semakin kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan Tuhan pasti akan membalasnya. Bukan teologi sukses ya. Semakin banyak diberi, semakin melimpah begitu. Bukan. Tetapi ini adalah aplikasinya bagi kita ketika kita sudah diselamatkan. Kita akan menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Segalanya. Hidup kita. Ketika kita memberikan hidup kita, melayani Tuhan. Mungkin tidak harus seperti saya berkhotbah, seperti Pak Gembala menjadi seorang gembala. Tidak harus. Cukup berdoa untuk saya, biar saya bisa berkhotbah saja itu sudah dapat berkat. Boleh katakan siapa yang berdoa untuk saya pada pagi hari ini? Enggak ada ya. Enggak ada yang berdoa untuk saya bisa khotbah dengan baik begitu ya. Tapi tidak apa-apa. Oleh sebab itu ketika kita sudah memutuskan di pihak Tuhan seperti yang saya katakan tadi, tentu kita juga harus melihat dari sisi diri kita sendiri, apa yang sudah saya berikan untuk Tuhan. Saya sudah memberikan yang terbaikkah untuk Tuhan? Saya sudah memberikan segenap hidup saya kah untuk Tuhan? Kalau belum, inilah saatnya, inilah waktunya. Bagi yang belum menjadi jemaat, inilah saatnya, inilah waktunya untuk kita kembali bersama-sama di tempat ini, membangun jemaat ini, membawakan kebenaran firman Tuhan ke seluruh dunia, agar semua orang diselamatkan. Kan gak enak kalau di sorga cuma sendiri, sepi dong, ya gak? Kalau di sorga cuma sendiri kan sepi. Jadi ketika kita sudah diselamatkan, tentu kita mau orang lain juga diselamatkan. Dan kita melihat bahwa tunas jemaat ini sudah cukup
banyak, ada 4 kalau tidak salah ya. Dan mereka juga memerlukan biaya. Sebagai jemaat yang induk tentu kita pasti akan menolong mereka yang kekurangan. Dan oleh sebab itu jemaat inilah yang diharapkan memberikan segenap hidupnya untuk Tuhan gitu. Apa saja yang kita miliki, baik sedikit, baik banyak, semuanya akan Tuhan hitung. Tuhan akan memberkati segala sesuatu. Bapak Ibu tidak memberi untuk gembala, tetapi Bapak Ibu memberi untuk Tuhan. Jadi Tuhan akan memberkati setiap kita yang memberi, yang mempunyai kerelaan dari hati, yang setulus-tulusnya untuk melayani Tuhan, untuk membantu jemaat ini. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada kesempatan pagi hari ini. Minta Gembala Kurnia berdoa untuk kita sekalian menutup. Oke, baik, kita berdoa. Tuhan, ya terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan ya, dengan tema mendapatkan ya kemenangan yang sejati. Ya, kami dapat melihat Tuhan ya bagaimana ya bangsa Israel akhirnya mengalahkan ya ketakutan ya, dan mereka bisa melihat bagaimana Firaun akhirnya dibinasakan oleh air laut itu Tuhan menenggelamkan mereka, dan kami tahu itu adalah pimpinanmu, dan kami juga tahu Engkau memimpin kami dan juga menolong hidup kami Tuhan. Tuhan ya, kami tahu anugerah-Mu besar untuk kami. Dan mengingat ini Tuhan, maka ada hasrat bagi kami untuk membalas kasih-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.